Halo guys, ketemu lagi sama gua Ari. Saat ini kita mau cerita nih pengalaman selama Sela sekolah beberapa bulan ini nih. Jadi ada beberapa yang pengen kami highlight dan juga pengen gue ceritain nih. Jadi overall mungkin mulai aja. Jadi Sela pas pertama kali masuk sekolah itu dia ada orientasi. Jadi selama kurang lebih mungkin sekitar 1 mingguan di awal tuh ada orientasi dan beberapa hari di awal tuh kami bisa masuk. Jadi pas lagi day one itu pas dia masuk orang tua bisa masuk ke dalam kelas bareng dengan anak. Dan kemudian day one itu singkat, crowded, padat gitu kan, banyak tangisan anak-anak di sana. Bersyukur banget untuk Sela nggak ada isu sama sekali untuk hari pertama dia sekolah. Dia benar-benar enjoy, senang, menikmati, dan dia kebingungan kenapa teman-teman sebayanya nangis di luaran sana. Dan ya sudah gitu kan, dia sedang loading proses apa yang terjadi di lingkungan apa dan sebagainya gitu. Tapi so far nggak ada isu nangis, nggak ada isu dia susah ataupun gimana. Dan hari pertama aja kita udah lepas-lepas, kita udah tinggal dan nggak berada di dekat dia. Sedangkan parents yang lain masih masuk ke dalam ruang kelas. Nah, day 2, parents itu diminta untuk keluar dari ruangan kelas. Jadi kita kayak meme ada sekitar kita ya, yang bisa lihat di sosial media tuh, orang tua tuh ngelilingin kelas, lihat dari kaca jendela itu yang kita lakukan. Jadi kita ngintip, kita lihat apa yang terjadi selama proses itu. Jadi ya udah di sekitar ruang kelas. Jadi orang tua ada di situ. Nah, untuk day 3 sampai day 5 itu orang tua berada di luar area kelas. Jadi di luar pagar, benar-benar di luar outdoor gitu. Nunggunya ya udah di luar. Dan memang selama 1 minggu di awal itu jam belajar tuh cukup singkat gitu kan. Ini kan masih pre-KG, itu masih cuma sekitar sejaman gitu kan. Kemudian di week kedua itu Sela diberlakukan online. Jadi itu pengalaman pertama kali online tuh gimana. Sela ya gitu, online anaknya ya kabur. Nggak di depan layar, habis say hello terus entah kemana, aktivitas tidak dilakukan dengan proper dan butuh dijagain, butuh didampingi. Dan ya itu challenging lah selama minggu kedua itu. Dan minggu ketiga sampai sekarang itu parents tuh cuma bisa drop off doang di depan pagar, lepas, bye-bye, udah gitu. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi gitu. Nah, selama periode ini ada 2 kali pergeseran waktu belajar, terus juga karena ngikutin protokol COVID ya. Terus juga ada 2 anak positif di sekolahnya Sela. Cuman itu kan udah lewat, ya udah oke lah. Dan kami percayalah, maksudnya sekolah kasih protokol yang baik lah, harusnya gimana gitu kan. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Dan Sela kan pre-KG itu apa sih gitu. Jadi kita mau beberapa kita highlight nih. Jadi ada yang bertanya tuh, perlu nggak sih ikut pre-KG gitu kan? Kenapa nggak langsung TK aja gitu? Sebelumnya kita pahamin dulu pre-KG itu apa sih. Pre-KG itu adalah sebelum taman kanak-kanak. Jadi ada sebuah sekolah yang taman kanak-kanak kan main ya. Ini sebelumnya, kebayang kan lu ngapain ya gitu kan. Nah, akhirnya jadi perlu nggak sih gitu kan? Apa langsung TK aja atau gimana gitu kan? Nah, jawabannya tergantung, ya kan. Nggak ada keharusan, nggak ada kewajiban. Jadi tergantung apa? Yang pertama menurut gue adalah tergantung isi dompet gitu kan. Jadi kan ini biaya kan. Ya udah tergantung nih, kalau memang mau hemat ya udah next year aja langsung masuk ke TK, nggak usah pakai pre-KG gitu kan. Terus juga tergantung daripada selama periode ini ada nggak sih media, tools atau orang yang bisa ngajarin di periode ini gitu. Terus ya preferensi lu sebagai orang tua atau gua nih mau masukin pre-KG atau tidak. Itu jawabannya kalau ada yang bertanya, perlu nggak sih ikut pre-KG gitu, apa langsung lompat ke TK aja gitu kan. Nah, Sela kenapa kita masukin ke pre-KG? Yang pertama adalah
Sela tuh sangat seneng, dia suka banget berteman gitu kan. Dia berupaya keras untuk berteman. Jadi kalau ketemu dengan anak-anak sebayanya baru tuh dia suka, ayo main, ayo untuk sama-sama. Dia sering mengeluarkan statement-statement seperti itu. Dan juga anaknya sering nanya, suka belajar dan kepo. Nah ini salah satu hal yang kita lihat, ini kayaknya dia perlu satu wadah untuk bisa belajar. Terus juga kita nggak ada yang bisa ngajarin selama periode ini. Kan gue kerja, istri kerja, kalau siang hari dia ngapain, pagi dia ngapain gitu kan. Kalau dibiarin gitu aja, sayang waktunya dia belajar, waktunya dia bisa mencerna sesuatu dalam bentuk yang terstruktur. Kalau nggak dimasukin atau ke satu lembaga atau siapapun yang ngajarin, jadi sayang waktunya aja gitu loh. Nah daripada waktunya habis, ya udah kita masukin PKG. Kan ya ada materi, mungkin nggak di push hard, tapi kan terarah. Paling nggak dia ada belajar A, B, C, segala macam, 1, 2, 3, mengenal warna, mengenal benda. Apalagi yang tempat kita masukin ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Minimal dia cukup familiar dan bisa nerima gitu loh. Mungkin tidak diajarkan dalam bentuk format kurikulum harus gimana, tapi yang jelas dia dekat, dia familiar dengan hal-hal seperti itu, entah bahasa, entah penyebutan kata-kata, berkomunikasi, ketemu dengan teman, berinteraksi dengan teman, ketemu teman tuh harus gimana, dan dia punya aktivitas untuk dia gitu. Nah terus juga ini hal yang gue ketemuin ya, yang jadi highlight gue adalah sekolah adalah status sosial orang tua si anak. Nah ini sesuatu hal yang menarik nih. Gue ulangin ya, sekolah itu adalah status sosial orang tua si anak. Jadi ini gue observe, akhirnya gue menyadari bahwa orang tua pada umumnya kan pengen ngasih yang terbaik buat anaknya, kasih fasilitas yang terbaik. Terus salah satunya bentuknya adalah sekolah gitu kan, pendidikannya, pengajarnya, terus juga jarak dengan tempat tinggal tuh yang proper. Terus juga ada brand prestisius gitu kan, ada network juga, hal-hal kayak gitu. Nah menurut gue tuh sekolah anak itu jadi, kan anak nggak bisa milih, yang milih orang tua kan sekolahnya kan. Jadi itu cara mengukur status sosial seseorang. Karena kan kalau misalnya mobil, rumah, atau penampilan dan sebagainya itu kan untuk orang tuanya. Ya orang tua mungkin tergantung karakter, ada yang pelit, ada yang hidup sederhana, ada yang mungkin hidup mewah, itu kan bisa diatur gitu kan. Tapi kalau untuk anak kan biasa orang ya udah yang terbaik sesuai dengan kapasitas dia, itu yang diberikan kan. Nah menurut gua sekolah anak adalah cara ukur status sosial seseorang yang lebih akurat daripada hal-hal lainnya yang bersifat kulit gitu kan. Karena kan itu fixed cost yang keluar terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Jadi pastinya penuh perhitungan dan biasanya akan disesuaikan dengan profil keuangan setiap orang atau setiap orang tua gitu kan. Jadi sekolah anak itu menurut gua lu bisa mengukur status keuangan atau hidupnya dari sekolah anaknya. Itu pendapat gua. Hal lain yang gue bisa sharing adalah ketika saya udah masuk sekolah, dia punya kebiasaan yang baru. Dia tidur sekarang jam 11. Gue mungkin pernah cerita di video sebelumnya tuh, dia kalau tidur tuh suka tengah malam, subuh gitu kan, lewat jam 12 lah gitu. Nah dengan dia sekolah bangunnya pagi, otomatis membangun sebuah kebiasaan yang baru. Dia jadi jam 11 nih dia tidur. Pokoknya jam 11 aja dia tidur gitu kan. Itu jadi satu hal yang positif. Terus juga dia punya aktivitas setiap hari, dia senang, dia enjoy. Terus juga kita jadi jarang nge-mall gitu kan, karena ya dia capek dan sebagainya. Jadi kalau malam tuh ya udah kita nggak nge-mall, kita balik ke rumah, have fun, persiapin dia tidur, ya udah tidur gitu kan. Jadi hal positif yang lainnya kita juga dapetnya. Terus juga hal lainnya lagi adalah, sayangnya kita sebagai orang tua tuh nggak bisa tahu detail si anak ngapain aja di sekolah gitu kan. Katanya setiap bulan ada report atau update kan apa yang dilakukan oleh si anak, cuman kan itu tidak detail. Ya gue pengen kepo aja sih, ngapain aja sih dia gitu kan. Itu bisa membangun komunikasi dan interaksi. Gue juga pengen tahu dia belajar apa, mungkin dari pulang sekolah atau di waktu personal time bisa
bisa melanjutkan materi-materi yang dibahas di sekolah gitu, biar nyambung aja gitu. Tapi nggak apa-apa, kita trust aja ke school bahwa itu hal yang baik yang diberikan kepada anak gitu kan. Terus juga ada sebuah cerita nih. Jadi day one pas lagi Sela masuk sekolah itu, dia dipukul sama teman sebangkunya cowok gitu. Nah itu jadi ingatan yang berbekas banget buat Sela gitu kan, dan dia sering mention akan hal ini. Ya dia jadi kayak apa sih namanya, kalau main sama boy itu enggak, main sama girl aja gitu loh. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang kebawa, karena Sela kan nggak pernah kita apa namanya, kita pukul fisik atau gimana secara yang benar-benar gimana gitu. Kalau pun pukul, dia terimanya tuh kayak bercandaan, kayak main-main. Tapi ini dipukul dan dia merasa, ya gue lihat kejadiannya sih, gue nggak salah apa-apa, gue nggak ngapa-ngapain, gue diem terus lu pukul gitu kan. Dia bingung gitu kan. Tapi itu jadi hal yang berbekas. Dia nggak nangis, tapi dia merasa tidak nyaman dan tidak senang akan hal itu gitulah. Terus juga halannya adalah kita sulit nih ya explore selama di sekolah ke Sela ngapain aja. Jadi kita nanya segala macam, ngapain tadi, melakukan apa, nyanyi apa, berdoa atau tidak, ke toilet atau tidak. Nah itu jadinya dia mungkin karena belum bisa menceritakan ya dengan proper, jadinya dia jawab dengan seenaknya gitu kan. Terus kayak ada kemarin lomba 17-an, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu selama hari itu, kegiatan itu, sampai video yang keluar baru kita tanya-tanya, dia baru jawab gitu. Sebelumnya kita tanya-tanya, dia nggak jawab dengan proper gitu loh. Tapi oke lah, nggak apa-apa, mungkin dia masih fasenya apa namanya, belum bisa menceritakan dengan detail, perlu pertanyaan-pertanyaan pancingan yang spesifik gitu. Oke, terus juga lasting adalah belajar, Sela jadi belajar untuk bisa lepas diapers pelan-pelan. Jadi dia kan sebelumnya masih banyak gue pakein sih untuk diapers gitu kan. Kalau enggak, yang jaga atau gue nih repot gitu loh ngeberesinnya. Kalau misalkan akhirnya kencing di celana atau misalkan pipis di lantai kan jadi repot gitu kan. Jadi gue pakai diapers. Nah di sekolah kan nggak boleh pakai, lepas dong. Jadi selama di sekolah itu dia jadi ya terbiasa nggak pakai diapers dan bisa memanage, gue sebut memanage kencingnya dia dengan baik. Kalau dia butuh kencing ya dia bilang gitu kan ke teacher, terus kemudian dibantu. Kurang lebih itu so far cerita pengalaman selama beberapa waktu ini setelah sekolah. So far kami enjoy dengan daily activity-nya, terus juga Sela juga growth, terus dia juga senang, dia juga punya kebiasaan dan kegiatan yang baru. Itu aja cerita dari gua, sampai berjumpa di video berikut. Bye-bye.